dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai kerangka mini riset yang sudah kami buat. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai judul dan teori yang relevan mengenai mini riset yang kami lakukan. Nah, judul mini riset yang kami ambil yaitu pengaruh pemberian berbagai dosis pupuk kompos terhadap pertumbuhan tanaman tomat Diclopersicum esculentum. Nah, alasan kenapa kami memilih tanaman tomat yaitu karena pada buah tomat kaya akan vitamin A, vitamin B, dan vitamin C. Selain itu, tanaman ini mudah ditanam serta pemeliharaannya sangat sederhana. Dan juga untuk harganya, tanaman tomat memiliki harga yang terjangkau. Dalam kegiatan ini, kita menggunakan pupuk kompos sebagai variabel bebas karena pupuk kompos atau pupuk kandang mempunyai susunan kimiawi dan mempunyai unsur hara yang berbeda-beda tergantung dari jenis hewan yang menghasilkannya, baik itu dari hewan herbivora maupun jenis unggas. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman tomat perlu dilakukan penelitian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai alat dan bahan yang digunakan dalam mini riset kelompok kami. Adapun alat yang digunakan dalam mini riset kelompok kami diantaranya yaitu polybag sebagai media tanam tanaman tomat. Selanjutnya itu sendok atau skop, gunting, lalu penggaris dan meteran, kemudian botol air mineral yang digunakan untuk menyiram tanaman, lalu alat tulis dan juga sarung tangan. Sedangkan bahan yang digunakan dalam mini riset kali ini yaitu yang pertama itu ada kompos, kemudian ada tanah, lalu ada kokopit sebagai media tanam saat penyemaian. Selanjutnya ada air dan juga biji tomat. Matiin deh ya. Adapun prosedur kerja yang dilakukan yaitu pembenihan. Yang pertama disiapkan kokopit atau media untuk penyemaian, kemudian yang kedua dimasukkan biji tomat, yang ketiga disiram menggunakan air di pagi dan sore hari, yang keempat ditunggu hingga benih tomat itu muncul atau sekitar 10 hari dan siap untuk ditanam. Kemudian dalam persiapan media tanam, yaitu yang pertama dibersihkan tanah, kemudian dicampurkan dengan pupuk kompos. Yang kedua, dimasukkan tanah yang sudah tercampur dengan pupuk kompos ke dalam polybag yang ukurannya 25 x 25 sampai 5 cm dari permukaan atas polybag. Kemudian yang ketiga, dimasukkan benih tomat yang siap tanam ke dalam polybag. Kemudian dalam pemeliharaannya yaitu yang pertama dilakukan penyiraman 2 kali sehari menggunakan sprayer atau botol mineral yang dilubangi bagian atas. Kemudian yang kedua diberikan pupuk pada hari pertama. Benih tanaman tomat ditanam dan dilakukan kembali pemberian pupuk kompos setelah 15 hari dan 30 hari. Yang ketiga, pengukuran dan dokumentasi dilakukan bersamaan setelah pemberian pupuk kompos. Dan yang keempat, dilakukan pencatatan dan data hasil pengamatan pertumbuhan tomat. Selanjutnya, mengenai macam perlakuan. Yang pertama yaitu perlakuan tanaman tomat tanpa pemberian pupuk kompos sebagai kontrol. Yang kedua yaitu tanaman tomat dengan perlakuan atau pemberian dosis pupuk diantaranya 50 gram, 75 gram, 10 gram, dan 125 gram di hari pertama, hari ke-15, dan hari ke-30. Variabel yang diamati yaitu variabel bebas, pemberian dosis pupuk kompos. Selanjutnya variabel terikat yaitu pertumbuhan tanaman tomat Diclopersicum esculentum, yaitu tinggi tanaman tomatnya.
Yang ketiga, variabel kontrol yaitu media tanam, dosis air, waktu, dan interval hari pengukuran pertumbuhan tanaman. Estimasi waktu penelitian yaitu 31 hari atau 10 hari penyemaian biji tanaman tomat, 21 hari untuk mengamati pertumbuhan tinggi tanaman tomat. Selanjutnya yaitu tempat penelitiannya berada di rumah.